Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang di bab 198 ya. Orang yang suka menghina. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Umayyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Isa bin Musa mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Kaisan dari Ikrimah dari Ibni Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, istabba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabba ahaduhuma wal akharu sakit. Ada dua orang saling menghina di zaman Rasulullah sallam. Yang satu menghina sedangkan yang lainnya diam. Wan Nabi SAW jalis, dan saat itu Nabi SAW sedang duduk. Tsumma raddal akhar, lalu yang lainnya membalas hinaannya. Fanahadun Nabi SAW, Nabi SAW lantas bangkit. Fakila nahatta, kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, mengapa engkau bangkit ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, nahadatil malaikatu fanahattu ma'ahum, malaikat bangkit maka aku bangkit bersama mereka. Inna hadza ma kana sakitan raddatil malaikatu 'alal ladzi sabbahu, sungguhnya orang ini ketika ia diam, para malaikat membalas orang yang menghinanya. Jadi di saat tadi ada yang menghina, terus yang satunya diam, maka yang membalasnya adalah para malaikat. Falamma radda nahadatil malaikah, tapi tatkala dia sudah mulai ikut juga membalas, terpancing untuk membalas, akhirnya malaikat pun bangkit. Yakni ya, malaikat tinggalkan karena udah sama aja dua-duanya, udah sama-sama saling ya menghina. Yang bisa kita ambil kandungan dari hadis ini, yang pertama, mencaci maki seorang muslim hukumnya haram. Ya, karena itu termasuk apa? Menciderai ya kehormatan seorang muslim. Karena diantara yang dijaga oleh syariat kita adalah kehormatan. Ada berapa yang tujuan dari turunnya syariat ini untuk menjaga berapa hal? Ya, untuk menjaga apa? 5 hal ya. Yang pertama apa? Ya, agama. Ini yang terpenting, untuk menjaga agama agar kita tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah. Maka agama ini datang melarang kesyirikan, melarang kebid'ahan. Baru untuk menjaga jiwa, ya.
Makanya dilarang membunuh, dilarang menzalimi, melukai orang lain. Kemudian untuk menjaga harta, dilarang merampok, dilarang mencuri. Untuk menjaga kehormatan. Nah ini, makanya dilarang menghina, dilarang menggibah. Karena agama ini ya diturunkan, syariat-syariat ini dibawa oleh Rasulullah SAW, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga. Salah satunya adalah apa? Kehormatan. Dan yang kelima menjaga nasab. Ya, makanya diharamkan berzina, diharamkan ya menisbatkan diri kepada yang bukan bapaknya. Kemudian ditiadakan anak angkat. Nah, ini agar jelas nasab. Ya. Kemudian dianjurkan untuk bersabar dan senantiasa memberi maaf kepada kaum muslimin, agar seseorang tidak terjerumus ke dalam dosa akibat tindakan yang melampaui batas. Ya. Jadi ya, anjuran untuk apa? Bersabar. Kemudian yang ketiga, hendaklah menghormati hak muslim. Ya. Jadi dengan tidak menghinanya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hisham bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata Rudaih bin Atiyah ya, mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibrahim bin Abi Ablah mengabarkan kepada kami dari Ummi Darda bahwa seseorang mendatanginya dan berkata, inna rajulan nala minka inda Abdul Malik. Ya. Seseorang menemuinya lalu berkata, ya, seseorang dahulu menghinamu di depan Abdul Malik. Ia menjawab, faqalat, Ummu Darda menjawab, in nu'ban bima laysa fina, jika kita dihina atas apa yang tidak ada pada diri kita, fatalama zukkina bima laysa fina, maka alangkah banyaknya kita juga dipuji atas apa yang tidak ada pada kita. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Syihab bin Abbad mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi mengabarkan kepada kami dari Ismail dari Qais, ia berkata, qala Abdullah, idza qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwi faqad kharaja ahaduhuma minal Islam. Jika salah seorang berkata kepada temannya, engkau adalah musuhku, maka salah satu di antara keduanya telah keluar dari Islam. Apakah orang itu tadi memang beneran jadi musuhnya, yaitu orang kafir, atau dia sendiri yang akan keluar dari Islam? Au bari'a min sahibihi, atau lepas dari temannya. Ya, karena musuh itu berarti orang kufar. Adapun selama dia masih muslim, dia adalah saudara. Qala Qais, ya, Qais berkata, wa akhbarani ba'du Abu Juhaifah, dan Abu Juhaifah memberitahuku suatu saat, ya, yang atau kelak, anna Abdullahi qala illa man taba, ya, bahwa Abdullah berkata kecuali siapa yang bertaubat. Jadi ini larangan, ya, keras bagi seseorang menganggap saudara sesama muslim sebagai musuh yang dia tidak menginginkan kebaikan baginya. Ya, kalau musuh kan pasti kita nggak menginginkan kebaikan kepada musuh. Tapi kalau saudara, kita inginkan kebaikan kepada saudara kita. Kalau dia salah, kita berusaha memperbaikinya, berusaha untuk mengingatkannya. Mungkin belum saat ini, ya, dia belum merasa dia salah, kita sabar. Ya, berikutnya bab menimba air.
Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Laits mengabarkan kepada kami dari Tawus, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, adunnuhu rafa'ahu syakka Laitsun, ya, aku mengira bahwa ia merofakkannya. Laits ragu, ya, bahwa di sini tidak disebutkan an Rasulullah SAW, tapi dari Ibnu Abbas, yang mana perkataan Ibnu Abbas ini dia katakan langsung, namun yang sesungguhnya itu adalah dari Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan merofakkannya, yaitu mengangkatnya. Dan Laits di sini tapi ragu, Laits apakah ini perkataan Ibnu Abbas atau perkataan Rasulullah SAW yang marfu'. Ya, jadi bisa diingat ya, karena perkataan sahabat bisa jadi itu adalah perkataan Rasulullah SAW, tapi di saat itu dia tidak mengatakan itu adalah perkataan Rasulullah. Ya. Maka itu disebut dengan hadis apa? Marfu', yang terangkat sampai ke Rasulullah SAW. Nah di sini ia mengatakan fi ibni Adam sittuna wa thalathmi'ata sulama, ya, yaitu atau azam atau mifsal, bahwa anak Adam itu terdapat 360 persendian atau tulang atau ruas, ya. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqah, yang mana, ya, atas masing-masing ruas ia harus bersedekah setiap hari. Nah, sehingga wajib di mana kita harus bersedekah setiap hari sebanyak ruas dari tubuh kita, ya, yaitu 360 kali sedekah. Dan sedekah itu ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah, kullu kalimatin thayyibatin sadaqah. Setiap kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa aunur rajuli akhahu sadaqah, seorang menolong saudaranya itu adalah sedekah. Wasyurbatu minal ma'i yaskiha sadaqah, seteguk air yang ia timbakan atau ia beri maka itu adalah sedekah. Wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqah, dan menghindarkan gangguan dari jalanan itu juga adalah sedekah. Sehingga satu hari ini apa udah tercukupi enggak 360 sedekah kita? Ya, jadi setiap muslim yang sudah mukallaf, yaitu baligh, yang sudah dibebankan syariat, sejumlah tulang-tulang persendian tubuhnya hendaknya ia mengeluarkan sedekah dengan mengharapkan pahala dari Allah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Hukum sedekah ini adalah sunnah dan anjuran, bukan suatu kewajiban atau keharusan. Karena yang diwajibkan sedekah adalah apa? Zakat mal atau zakat, ya, al-fitri. Dan seseorang walaupun dia itu anjuran, namun seorang sebagai wujud syukurnya, maka ya hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh semata-mata mengharapkan ridho Allah dan karunia-Nya untuk melakukan amal-amal yang mendatangkan pahala, yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya memberi minum dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, jadi memberi minum itu pun termasuk kebaikan yang dinilai sebagai sedekah.
Kemudian berikutnya, dua orang yang saling menghina, maka dosanya bagi orang yang mengawali menghina. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'la bin Abdurrahman, Al-A'la bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i. Dua orang yang saling menghina atas apa yang mereka ucapkan, maka dosanya adalah bagi orang yang memulainya. Malam ya'tadil mazlumu, selama orang yang dizolimi tidak melampaui batas. Jadi kalau saling menghina, jadi yang dihina ini selama dia balas, kalaupun dia balas tapi dia balas tidak melampaui batas, ya, maka bagi yang pertama ini ya, dosanya. Boleh nggak membalas kezaliman, boleh, tapi nggak boleh melampaui batas. Ya, kandungan hadisnya yang pertama, orang yang memulai mencacilah yang mendapatkan dosa. Yang memulai mencaci dialah yang mendapatkan dosa, karena dialah yang menyebabkan terjadinya percekcokan. Ya. Apabila orang yang dicaci membalas cacian secara berlebihan sehingga menyakiti orang yang memulai percekcokan, maka dia pun berdosa sebagaimana orang yang memulai percekcokan tersebut, bahkan dosanya lebih besar. Kalau tadi membalasnya apa? Berlebihan. Ya. Mana ngantuk? Gantian baca. Yang merasa ngantuk biar baca dulu. Ada yang merasa ngantuk? Nggak ada, nggak ngaku ya. Insya Allah pasti suruh aja, nggak ngaku. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Haris mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Sinan bin Sa'ad, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i hatta ya'tadiyal mazlum. Dua orang yang saling menghina, maka dosa atas orang yang pertama ya, memulainya ya, hingga orang yang dizalimi tidak melampaui batas, selama dia hatta ya, sampai si orang yang menzalimi melampaui batas, hatta ya'tadiyal mazlum ya. Bukan tidak melampaui batas ya, tapi hingga orang yang dizalimi melampaui batas. Hatta ya'tadiyal mazlum. Ini harus dicoret, tidak karena tidak ada hatta la ya'tadi, bukan, tapi hatta ya'tadiyal mazlum. Jadi dosa itu akan terus bebankan kepada orang yang pertama mencaci selama ya, yang dicaci ini tidak melampaui batas. Tapi kalau dia sudah melampaui batas, dia juga ikut berdosa. Faham nggak maksudnya? Di situ ada tambahan terjemahan, hingga orang yang dizalimi tidak melampaui batas ini. Bukan tidak ya, tapi hingga orang yang dizalimi melampaui batas. Tidaknya dicoret. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, atadaruna mal 'adhah. Ya. Tahukah kalian apa itu al-'adhah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Naqlul hadithi min ba'din nasi ila ba'd. Menyebarkan pembicaraan dari sebagian orang kepada sebagian lainnya.
liyufsidu bainahum, agar menimbulkan kerusakan di antara mereka. Itulah yang disebut dengan al-'adha. Ya. Jadi tujuannya untuk merusak hubungan. Tadi si fulan cerita kalau antum itu begini ya. Nah, akhirnya ini astagfirullah, dia cerita ya, aduh itu orang emang ya. Akhirnya rusak hubungan. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha awha ilayya an tawada'u. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah. Wa la yabghi ba'dukum ala ba'. Dan janganlah sebagian dari kalian menzolimi dan memfitnah sebagian yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Larangan ujub. Apa itu ujub? Bangga pada diri sendiri, ya, dan merendahkan orang lain. Nah, ini dilarang. Dan tawadu itu merupakan akhlak terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dua orang yang saling menghina adalah dua syaitan yang saling menjelekkan dan mendustakan. Atau ada pertanyaan enggak? Ya, berat-berat kayaknya ini matanya ini. Minum dulu, minum gitu ya. Hah? Ada pertanyaan? Iya, mengolok-olok termasuk menghina. Ya, membela yang menghina, iya, ikut berdosa, harusnya dicegah. Nah, jangan-jangan kasus ST ini. Oh. Nah, ada yang membela soalnya. Allah musta'an. Udah jelas-jelas salah, orangnya aja udah ngaku salah, apa dibela lagi? Itulah namanya fanatisme. Ya, membela golongannya yang sudah jelas-jelas salah, fanatisme. Kalaupun ada kebaikannya, bukan berarti kesalahannya itu ya dibela. Kesalahannya tetap kesalahan. Nah, dua orang yang saling menghina adalah dua syaitan yang saling menjelekkan dan mendustakan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Imran mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah bin Sikhir, dari Iyad bin Himar, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni, ada orang yang menghinaku. Qala Nabi SAW, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling menghina adalah dua setan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, jangan dibalas. Balasmu balik menghina dia. Kalau kita pengen pun ya membalas, yaitu membalas tuduhan atau hinaannya, yaitu membela diri, bukan menghina balik. Ya, mungkin ada tuduhan atau apa, takillah, itu nggak benar ya. Nah, kalau dia caci maki antum itu punya ini nggak becus ini dan yang lainnya, dia caci, kita diam saja, kita malah senyumin. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, karena seringnya orang membalas itu karena dia merasa
ya, harga dirinya diinjak-injak. Ya. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak, akhirnya dia balas. Belum lagi nanti kalau saling hina suami istri, waliyadzubillah. Ya, berantem akhirnya saling hina. Itu akan memutus hubungan sesama muslim. Ya. Bentuk hinaan itu tidak selalu perkataan, ya, ucapan. Kadang bisa dengan perbuatan, ya, sehingga orang lain itu terhina. Ya. Contoh, dia lagi asik makan, masih enak makan, tiba-tiba ada temennya, ya, cuci tangan ke piringnya, gitu kan. Nah, ini kan berarti memang dia nggak nganggap orang ini, dia benar-benar menghinakan orang ini. Ya. Berapa banyak dari permusuhan itu dimulai dari kata mereka candaan yang berlebihan, tapi itu adalah hinaan. Dia ngejek temennya, ngehina temennya dengan niat bercanda. Ya. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perbuatan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ahmad mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim mengabarkan kepadaku dari Hajjat bin Hajjat, dari Qata'adah, dari Yazid bin Abdullah, dari Iyad bin Himar. Ia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Inna Allah auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah, sehingga seseorang tidak menzalimi yang lain dan seseorang tidak membanggakan atas yang lainnya. Wala yafkhar ahadun ala ahad. Faqultu ya Rasulullah. Lantas aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan sabbani? Bagaimana pendapatmu jika sekiranya ada seorang yang menghinaku? Fi mala'in hum anqasu minni, di depan orang banyak yang mana mereka itu lebih buruk dariku. Faradattu alaihi, lalu aku membalasnya. Hal alayya fi dzalika junah, apakah aku berdosa? Maka Nabi mengatakan, al mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling menghina adalah dua setan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan. Ya. Jadi ketika orang ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kalau seandainya seorang itu tadi mencelaku, menghinaku di depan sekumpulan orang yang sebenarnya mereka itu lebih buruk dariku, dan aku balas, apakah bagiku dosa? Apa kata Nabi? Dua orang yang saling mencela adalah dua setan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan. Maka terdapat dalam hadis ini larangan saling mencaci dan berbangga dengan kedudukan dan nasab. Nah, ya. Nasabnya karena nasabnya nasab yang mulia sehingga dia berbangga. Allah musta'an. Tidak boleh membalas cacian dengan cacian. Ya. Berikutnya, ini riwayatnya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Namun, ya, ini juga dari Iyad bin Himar, di mana Iyad mengatakan sama dengan sebelumnya, sampai Ahmad mengabarkan kepada kami dan Iyad bin Himar berkata sampai Iyad, wa kuntu harban li Rasulillah SAW fa ahdaitu ilaihi naqatan qabla al-hijrah. Dulu aku seorang prajurit bagi Rasulullah SAW, lalu aku memberinya hadiah seekor unta sebelum aku masuk Islam.
Namun beliau tidak berkenan menerimanya dan beliau bersabda, aku tidak suka dengan pemberian orang-orang musyrik. Ini Iyad bin Himar sebelum masuk Islam, dia cerita dulu, saya pernah beli Nabi SAW seekor unta sebelum dia masuk Islam. Nabi tolak. Dan Nabi mengatakan, aku tidak suka dengan pemberian orang-orang musyrik. Ini menunjukkan tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik kecuali jika terdapat maslahat yang bersifat umum atau khusus, maka dibolehkan menerimanya. Ini kenapa Iyad bin Himar ini pengen ngasih hadiah Nabi, karena dia sebenarnya senang sama Nabi. Sehingga ketika Nabi tolak, Nabi mengatakan, aku tidak suka menerima hadiah dari orang musyrik, maka karena dia senangnya sama Nabi, suka sama Nabi, dia pun masuk Islam. Kalau gitu saya masuk Islam aja, hadiah saya ditolak. Nah, tapi kalau kita tahu orang yang memberi ini, yang memberi hadiah ini, orang musyrik yang memberi hadiah ini, ya, dia awalnya tidak suka sama kita atau mungkin biasa saja sama kita. Ya. Dan kalau kita tolak malah dia jadi benci sama agama Islam, benci sama orang-orang Islam, ya kita terima. Kita terima hadiahnya selama itu bukan perkara yang haram. Agar apa? Dia melihat, oh Masya Allah ya, mereka terima kok gitu. Mereka tidak merasa eksklusif kok. Ya, makanya Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya terkait ya, hadiah dari orang-orang yang sedang mengadakan acara mahrojan, yaitu perayaannya orang-orang Persia. Maka kita diperbolehkan untuk menerimanya. Nah, ada pertanyaan? Kalau seandainya makanannya makanan yang halal, kemudian dengan antum menerima atau antum menolak, contohnya kalau antum tolak, ya, ada pelajaran bagi dia, yaitu sisi maslahat. Ya. Bisa jadi mungkin antum atasannya, atau sesuatu yang berwibawa di situ. Dengan antum tolak, akhirnya dia berpikir apa ada masalah ya, atau mungkin karena anak Nasrani ya. Anak mungkin kayaknya masuk Islam aja deh biar masyarakat di sini nerima anak. Jika dengan seperti itu antum melihat ini kayaknya ditolak aja nih, biar dia ya merasa ya terkucilkan, yang akhirnya dia berharap ingin diterima dengan dia masuk Islam, maka antum tolak. Tapi kalau seandainya dengan antum tolak malah jadi dia menzolimi antum, keluarga, atau mungkin menyebarkan ya, isu-isu yang buruk tentang antum dimanapun, ya antum terima. Jadi kan sekarang antum yang tahu itu maslahatnya kemana gitu kan. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, kemaslahatannya kemana. Kalau kita seorang yang berpengaruh di masyarakat tersebut, di lingkungan itu, boleh kita tolak. Tapi kalau seandainya dengan kita terima, seperti tadi anak katakan, dengan kita terima,
Akhirnya dia merasa, oh ternyata orang-orang Islam ya baik-baik ya. Mereka juga menghargai kita. Ya. Ya ini toleransi dalam artian apa? Tidak ikut-ikutan. Kita biarkan gitu. Nah. Ya. Ya, maka dilihat apakah ada maslahat kita dengan menerima atau tidak. Kalau nggak ada sama sekali maslahat, juga tidak ada mafsadat, lebih baik ditolak. Kalau kita seandainya tolak, oh maaf, di keyakinan saya, kita baik aja, kita tolak dengan baik. Maaf banget ya, gitu. Soalnya ini lagi perayaannya antum, silakan, kita dilarang. Banyak kok muslim yang lain yang nerima, iya karena mereka tidak tahu. Atau mereka menganggap itu suatu hal yang wajar, sedangkan yang saya pelajari di agama Islam, ya kami ya lebih baiknya tidak terima gitu. Silahkan, saya tidak akan mengganggu Bapak. Bapak silahkan berpesta, silahkan bernatal. Ya. Bentuk penghargaan kami yaitu Pak, gitu. Yaitu tidak mengganggu Bapak. Ya. Ada pertanyaan lain? Menghina orang muslim adalah kefasikan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata Yahya bin Zakaria bin Abi Za'idah mengabarkan kepadaku dari Zakaria, dari Abu Ishaq, dari Muhammad bin Sa'ad bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi SAW, ia berkata sibabul muslimi fusuqun. Ya, menghina orang muslim adalah suatu kefasikan. Ya, jadi hadis ini menerangkan keagungan hak muslim. Orang yang mencacinya dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka dia dihukumi fasik. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan dicaci, maka itu kefasikan. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan Muhammad bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata Fulaih bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata Hilal bin Ali mengabarkan kepada kami dari Anas radhiyallahu an, ia berkata lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala la'anan wala sabbaban. Nabi SAW bukanlah orang yang suka berbuat keji, fahishan, dan juga bukan orang yang suka melaknat, dan juga bukan orang yang suka menghina. Kana yaqulu indal ma'tabah, ya, Nabi SAW ya, mengatakan di saat beliau marah, malahu tariba jabinuhu, ada apa dengannya, ya, dahinya berdebu, ya. Jadi kalaupun Nabi SAW ingin mengatakan sesuatu kepada orang yang saat Nabi marah, maka Nabi SAW hanya mengatakan ada apa dengan orang ini, dahinya berdebu, ya. Jadi ini sebagai ungkapan, biasanya orang Arab mengungkapkan seperti ini, ya, agar orang itu ya bertakwa, taat kepada Allah. Atau bisa juga sebagai bentuk doa yang buruk, agar orang ini tersungkur ke tanah. Padahal sebenarnya dahinya tidak ada debunya, ya. Tapi dikatakan seperti itu sebagai ungkapan, ya, agar orang ini tersungkur ke tanah. Atau disebutkan ini adalah ungkapan yang biasa pada orang-orang Arab dahulu, ya. Seperti terkadang Nabi SAW mengatakan waihak. Memang kalau diterjemahkan itu celaka engkau,
Ya. Namun untuk kebiasaan orang Arab, ungkapan ya, yang tidak bermakna doa untuk keburukan ataupun yang lainnya, ya, sebagaimana ungkapan yang lain yang biasa mereka katakan, qatalahullah, semoga Allah membinasakannya, atau walillahi darruhu, biar Allah saja yang mengurus urusannya, biar gilirannya Allah untuk membereskan orang ini, dan yang lainnya, ya, ungkapan-ungkapan orang Arab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Beliau SAW tidak suka berkata keji, tidak suka melaknat, dan tidak pula mencela. Ya. Kemudian ajakan kepada umat Islam untuk berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, tidak berkata keji, tidak suka melaknat, dan tidak pula suka mencela. Berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Zubaid, ia berkata, aku mendengar Abu Wa'il dari Abdullah dari Nabi SAW, sibabul musliki fusukun wa qitaluhu kufrun, menghina orang muslim ada kefalsikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis ini mengandung bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat sama sekali tidak berpengaruh terhadap naik turunnya iman. Padahal Nabi katakan, ya, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Jadi dia adalah fasik. Adapun orang Murji'ah mengatakan tidak, walaupun dia mencela dia tetap mukmin. Nah, ini bantahan kepada orang-orang siapa? Murji'ah. Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Al-Husain dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, Yahya bin Ya'mur mengabarkan kepada kami bahwa Abul Aswad Ad-Daili, ya, menceritakan kepadanya annahu sami'a Abu Dzar, bahwa ia mendengar Abu Dzar berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tarmi rajulan bil fusuq, janganlah seseorang menuduh fasik orang lain, wala yarmihi bil kufri, dan janganlah ia menuduhnya dengan kekufuran, illa irtaddat alaihi, ya, kecuali atau melainkan tuduhan itu akan berbalik kepadanya, illam yakun sahibuhu kadzalik, jika seandainya temannya itu tidak demikian. Jadi kalau dia itu bukan fasik tapi dituduh fasik, maka kembali kefasikan itu kepada orang yang menuduh. Kalau dia tuduh kafir padahal dia tidak kafir, maka kembali kekufuran itu kepada orang yang menuduh. Makanya kalau kita masih di posisi ragu apakah dia kafir atau tidak, kita diam. Yang jelas bagi kita dia adalah muslim, sebab dia mengucapkan syahadat. Ya, la yazulu asyakku, la yazulu al-yakinu, la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya. Nah, karena bahaya kalau sampai salah tuduh kafir. Nah, kalau tadi bantahan kepada Murji'ah, maka ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Orang yang berkata kepada temannya, kamu fasik atau kamu kafir, padahal keadaannya tidak demikian, maka orang yang mengatakan itu layak mendapat sifat tersebut. Jika keadaan temannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka perkataan tersebut tidak akan kembali kepada dirinya, akan tetapi dia berdosa. Walaupun tidak kembali kepada dirinya, ucapan itu membuat dia berdosa. Waliyadzubillah. Kalaupun seandainya benar orang itu adalah fasik, tapi dia sudah menghina. Dan diriwayatkan dengan sanad dari Abi Dzar
Nabi SAW, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, manidda'a li ghairi abihi, barang siapa yang mengaku bukan dari ayahnya, wa huwa ya'lamu faqad kafara, padahal dia mengetahui, dia tahu, maka dia telah kafir. Dia mengaku ya anak dari fulan, saya itu bapak saya itu fulan, padahal bukan, maka dia telah kafir. Wa man idda'a qauman laisa huwa minhum, atau dia mengaku saya kaum dari keturunan Nabi SAW, dari bani ini, Habib ini, padahal enggak benar. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia ambil kursinya di neraka. Itu makanya kalau di Madinah di ini mereka menahan untuk tidak mengaku-ngaku nasab mereka itu dari Nabi SAW, khawatir nggak benar. Malah kalau di Indonesia mukanya mirip Arab dikit, Habib, kemudian apa, beli nasab, bisa beli nasab, itu bisa. Hah? Iya, ada yang bisa buatinnya dan bayar berapa juta. Ya, kayak muka anak ini aja kan, kalau orang ajam sebagian ngelihat, wah ini, sebagian udah beberapa kali dipanggil Habib. Nah. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran, au qala aduwallah, atau dia mengatakan musuh Allah kamu, walaysa kadzalik illa harat alaih, dan padahal tidak demikian, maka akan kembali kepadanya tuduhannya itu. Ya. Kemudian apa kandungannya? Yang pertama, haram menafikan nasab yang sebenarnya, dan haram mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang lain. Jadi mungkin keturunan dia, ayahnya banyak masyhur mungkin dosa-dosanya di masyarakat, akhirnya dia tidak mengakui kalau dia itu anaknya ayahnya, atau dia mengaku dia adalah anak dari orang lain untuk apa? Meninggikan pamornya. Padahal nggak ada hubungan nasabnya. Ya. Atau dia mengaku-ngaku dari keluarganya presiden contohnya. Saya ini keponakannya Pak Prabowo, katanya. Nah ini padahal bukan. Waliyadzubillah. Nah, boleh menggunakan istilah kufur terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dengan tujuan untuk memperingatkan, tanpa menghukumi orang tertentu dengan ucapan kamu kafir. Jadi boleh kita peringatkan dengan kalimat apa? Akhi, perbuatan seperti ini bisa menyebabkan kekufuran. Apa yang antum lakukan ini bisa menyebabkan kekufuran. Ya, kita peringatkan dia. Tapi kita tidak boleh mengatakan ente kafir, ente udah, kalau udah gini ente. Nah, jangan dengan mengatakan apa? Kamu kafir. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Adi bin Thabit mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Sulaiman bin Surat, yang mana dia adalah seseorang dari sahabat Nabi SAW, dia berkata, istabba rajulani inda Nabi SAW faghadiba ahaduhuma, ada dua orang yang saling mencela, ya, di hadapan Nabi SAW. Maka salah satu dari keduanya marah. Fastadda ghadabahu, sampai
ya, ya, bertambah marahnya, hatta tafakha wajhuhu wa taghayyara, wajahnya merah, ya, dan berubah. Maka Nabi SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha ladhaba anhu alladhi yajidu. Nabi mengatakan saat melihat orang ini marah, sungguhnya aku tahu suatu kalimat yang jika ia ucapkan niscaya akan hilang apa yang ia rasakan. Jadi kalau dia ucapkan tadi pas orang ini mencaci dia, dan dia ucapkan agar dia tidak marah. Fantalaqa ilaihi ar-rajulu, lalu orang itu pergi dan ia menemui orang tersebut. Fa akhbarahu biqauli Nabi sallallahu, maka dia pun mengabarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu. Wa qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, dan dia mengatakan berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa qala atara bi ba'san, ya. Kemudian orang tersebut menjawab, apakah engkau melihatku sakit ingatan? Amajnunun ana, atau aku ini orang gila? Pergilah. Dia dinasihati malah dia marahin orang. Jadi kalau kita khawatir takut marah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca, ya. Ucapan ta'awuz akan menghilangkan gejolak amarah dan meredam darah yang sedang mendidih sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari perkataan orang tersebut, apakah aku gila? Enyahlah engkau, idhab, pergilah engkau. Paling tepat jika dikatakan bahwa dia adalah orang kafir atau orang munafik atau seseorang yang telah dikuasai oleh kemarahan sehingga dia lepas kendali. Adapun penulis mengatakan pendapat yang kuat adalah yang pertama, karena orang tersebut telah menolak nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dikatakan kepada dia apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW, dia tolak. Dan dia mengatakan, apakah kau melihatku ini adalah orang gila sehingga aku harus diam aja digituin? Nah, waliyadzubillah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Khalad bin Yahya mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Yazid, dari Amr bin Salamah, dari Abdullah, ia berkata, ma min muslimaini illa bainahuma minallahi sitrun. Tidaklah dua orang muslim melainkan di antara keduanya ada tirai dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang membatasi. Fa idza qala ahaduhuma li sahibihima kalimata hajrin, dan jika salah satu mengatakan kepada salah satu saudaranya, dia mengucapkan, ya, kalimat-kalimat keburukan, ya, faqad kharaqa sitrallah, maka dia telah benar-benar membakar tirai Allah, ya, atau menembus tirai Allah. Wa idza qala ahaduhuma lil akhar anta kafir, dan apabila salah seorang dari keduanya mengucapkan kepada yang lainnya, engkau adalah kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka telah kafir salah satu dari keduanya. Apakah orang yang dia panggil kafir itu yang akan beneran kafir, atau kekufuran itu kembali kepada dia? Nah, ada pertanyaan. Maka sangat berat, ya, jangan sampai mudah-mudahan menuduh.
Ada pertanyaan, Pak? Kekafiran akibat kebodohan, yaitu bodoh yang memang dia tidak mau belajar. Ya. Jadi kalau kebodohan yang dia dimaafkan adalah bodoh yang memang dia sudah berusaha belajar. Tapi kalau dia ya tidak mau belajar, ya, dan tidak mau berusaha mengamalkan ajaran Islam, dan dengan sebab tersebut dia terjatuh kepada kekufuran, maka dia kufur, kafir atas kebodohannya. Nah, ada lagi? Berapa menit lagi? Hmm, 10 menit lagi. Tidak menghadapi orang lain dengan celaan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muslim mengabarkan kepada kami dari Masyruk, ia berkata, Aisyah berkata, Suna'an Nabi SAW syai'an, Nabi SAW pernah melakukan suatu hal, farakhasa fihi, lalu beliau memberi keringanan mengenai hal itu. Fatanazzaha anhu qaumun, lalu suatu kaum menghindarinya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu, maka Nabi SAW sampai kepada berita itu sampai kepada Nabi SAW. Fakhataba, kemudian Nabi pun ya berkhutbah dan beliau mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna anin nabi sallallahu anis syai'i asna'uhu, ya, mengapa ada suatu kaum yang menghindari sesuatu yang aku lakukan. Demi Allah, fa wallahi inni la'alamuhum billah, sungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dibandingkan mereka. Wa asyadduhum lahu khasyatan, dan aku yang paling takut kepada Allah daripada mereka. Jadi mereka menganggap sepele, Nabi SAW melakukannya, tapi kita jangan, kita tetap harus hindari, kata mereka. Jadi hadis ini mengandung anjuran agar bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang paripurna, semua diikuti. Dan hadis ini juga mengandung celaan dan akibat buruk bagi orang yang menyelisihinya dan menjauhi ittiba atau mengikuti sunnahnya, karena tidak ada ajaran yang lebih adil dan lebih baik dari ajaran Nabi SAW. Jadi jangan kita membuat kesimpulan, nah itu kan karena Nabi udah diampunkan dosanya, maka enggak masalah kalau kita tetap harus jaga, jangan sampai melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi itu. Nah ini bahaya kan. Sebahagian riwayat itu menyebutkan bahwa Nabi SAW ya berlemah lembut kepada anak-anak. Nah, sebagian kaum, wah mana ini? Nanti hilang wibawa kita. Nah, mereka tetap tidak mau. Maka Nabi SAW katakan, kenapa mereka tetap tidak melakukan apa yang telah aku lakukan? Mereka menghindar dari apa yang aku lakukan. Sungguhnya demi Allah, aku lebih tahu kepada Allah tentang Allah daripada mereka, dan aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Jadi itu bukan suatu perbuatan yang tercela. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdurrahman bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Salam Al-Alawi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata karena Nabi SAW qallama yuwajihu ar-rajula bi syai'in yakrahuhu. Jadi dahulu Nabi SAW jarang menghadapi seorang dengan sesuatu yang tidak beliau sukai. Fadakhala alaihi yauman rajulun, suatu hari ada seorang yang
datang kepada beliau. Wa alaihi atharu sufrah, dan di orang ini ada ya bekas yang berwarna kuning. Falamma qama qala li ashabi, maka tatkala ya orang itu berdiri pergi, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, lau ghayyara au naza'a hadhihi sufra. Ya. Kalau sekiranya dia mengubah atau menghilangkan bekas kuning tersebut. Nah, ini ya, sama pembahasannya dengan hadis yang sebelumnya ya. Penjelasannya bahwa sesuatu yang Nabi SAW tidak sukai, andaikan orang ini ya menjauhinya. Nah, berikutnya orang yang berkata kepada orang lain, wahai orang munafik, menurut anggapannya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ubaidah. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ia berkata, Sami'tu Aliyan radhiyallahu an, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu yaqulu, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zubair bin Al-Awwam, Nabi mengutusku dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Wakilana farisun, dan kami berdua berkuda. Faqala intaliqu hatta tablughu rawdata kadza wa kadza, berangkatlah kalian sampai kalian tiba di kebunnya fulan bin fulan ya. Wa biha imra'atun ma'aha kitabun min hatibin ilal musyrikin. Nah, maka di sana ada seorang wanita yang dia membawa surat dari Hatib, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Yang surat itu yang akan dia tujukan kepada orang-orang musyrikin di saat Fathu Makkah. Fa'atuni biha, maka datanglah kalian, bawalah ya, orang itu kepadaku, yaitu wanita itu kepadaku. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha, maka kami pun ya, mendapati wanita tersebut sedang berjalan mengendarai untanya seperti apa yang di haitsu wasafa lana Nabi SAW, seperti apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi sudah ceritakan perempuan itu nanti begini, persis seperti itu, kata Ali. Fakulna al-kitabul ladzi ma'aki, maka kami pun mengatakan, aku dan Zubair bin Awam pun mengatakan kepada perempuan ini, mana surat yang ada di kamu itu, beri sini. Qalat ma ma'i kitab, perempuan ini mengatakan, aku enggak bawa apa-apa, aku enggak bawa surat. Fabahasnaha wa ba'iraha, kami cari juga di untanya, kami cari. Faqala sahibi, temanku mengatakan, ma'ara, aku enggak lihat. Fakultu, maka aku mengatakan, yaitu Ali, maka kadzaba Nabi SAW walladzi nafsi biyadihi, mustahil Nabi SAW berdusta demi jiwaku yang ada di tangannya. La ujarridannaki aw la tukhrijannahum, harusnya la tukhrijannahu, bukan la tukhrijinnahu. Nah, di situ apa? La tukhrijinnahu ya? Hah? Harusnya ya. Iya, sahih. Naam, sahih. Au la tukhrijinnahu. Naam. Ya. La ujarridannaki au la tukhrijinnahu, karena kepada perempuan dia. Nah, kalau kepada laki-laki baru au la tukhrijannahu. Ya. Aku akan telanjangi kamu atau kamu keluarkan ya, surat itu. Jadi dahulu orang kalau ditelanjang itu penghinaan banget.
buat nyari itu, ditelanjangi, dibuka semua. Karena Ali tahu pasti, ya, mustahil Nabi berdusta. Perbuatan menelanjangi wanita sebenarnya nggak boleh. Seorang laki-laki menelanjangi wanita boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Tapi ada mudarat yang lebih besar, yaitu apa? Surat itu nanti nggak dapat dia bawa. Dan keyakinan Ali bahwa Nabi SAW mustahil berdosa. Maka fa'ahwat biyadiha ila hujzatiha. Jadi akhirnya perempuan ini pun ambil dari, ya, dia masukkan ke dalam pengikat bajunya, ya, yang mana, ya, ia terbuat dari wal wa 'alaiha izarun suf fa akhrajat, maka dia pun keluarkan. Fa ataina Nabi SAW faqala Umar, maka kami pun mendatangi Nabi SAW dan Umar berkata, khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukminin. Da'ani adrib unuqahu, biarkan aku tebas lehernya ya Rasulullah. Siapa ini yang dimaksudkan Umar ini? Kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat, ya, tapi dia ngirim surat ke orang musyrikin, pengen ngasih tahu tentang keberangkatan Nabi untuk Fathu Mekkah. Makanya Umar mengatakan dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati kaum mukminin. Biarkan aku tebas lehernya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tahu ini Hatib bin Abi Balta'ah pasti ada yang mendorongnya. Makanya Nabi mengatakan maha malaka. Ya. Apa yang mendorongmu melakukan ini? Maka Hatib pun mengatakan ma bi illa an akuna mu'minan billah. Ya. Aku hanya ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah, atau dimaknai mabi, tidak ada satu apapun yang mendorongku dan aku tetap, ya, berada di atas keimanan kepada Allah. Akan tetapi wa aradtu ay yakuna li indal qaumi yadun. Akan tetapi aku ingin punya suatu jasa bagi orang-orang itu. Qala shadaqa ya Umar. Maka, ya, Nabi SAW, ya, mengatakan, benar wahai Umar. Awalaysa qad syahida Badar? Tidakkah dia telah ikut perang Badar? La'allallaha tala ilaihim faqala, semoga Allah selalu menguasai mereka dan mengatakan i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Lakukanlah apapun yang kalian suka, sesungguhnya surga telah ditetapkan untuk kalian. Fadama'at aina Umar wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kedua mata Umar menangis dan dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa? Karena awalnya dia sudah mengatakan, di dalam riwayat lain dia itu mengatakan ya munafik, ya, wahai munafik. Karena dia sudah mengatakan khonallahu wa rasulahu wal mu'minin. Dia mengatakan dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukminin. Dia sudah mengklaim bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah pengkhianat agama, murtad, munafik. Menurut anggapannya dia. Ya. Sampai dia minta untuk menebas lehernya Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi kan ini menunjukkan apa? Umar telah mengatakan kepada Hatib anta kafir, padahal tidak benar. Memang perbuatan itu kalau dilandasi, ya, perbuatan Hatib ini kalau dilandasi seseorang melakukannya udah azan ya. Hah? Sudah. Nah, ya, kalau dilandasi tentang apa tadi? Ya, keyakinan atau kebencian kepada kaum muslimin, maka dia beneran munafik. Tapi ini dia cuma karena pengen
punya jasa. Ya, ini menunjukkan ya tidak bolehnya kita bermudah-mudahan, bahkan Umar saja bisa salah menuduh orang lain apa? Kafir, apalagi kita. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita insyaallah nanti lanjutkan ya, di kandungan hadisnya ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwa fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Terkait ya, perkataan Umar di mana dia mengatakan bahwa dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, sama dengan perkataan wahai munafik. Karena pengkhianatan atau semacam ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang munafik. Jadi perkataan Umar ini kepada siapa tadi? Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, ini menurut anggapan beliau, dan akhirnya beliau ya, bertaubat dari ucapan tersebut. Jadi hadis ini menerangkan satu bentuk mukjizat Nabi SAW yang benar-benar nyata. Apa itu? Nabi mengetahui persis siapa yang membawa surat ya, kepada orang-orang musyrikin, ya, si wanitanya di daerahnya di mana mereka akan menemui wanita tersebut, persis seperti yang disifatkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi mendapatkan kabar tersebut dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibolehkan membongkar rahasia orang yang bersalah, dan boleh menyingkap tubuh wanita yang bersalah, melihat auratnya serta menyentuhnya apabila terdapat maslahat bagi kepentingan kaum muslimin. Contohnya kalau dia ingin kabur, ternyata boleh ditangkap, disentuh. Atau dia ingin ya, memudaratkan ya, kaum muslimin ya. Ya, dia bawa, contohnya seperti di sini bawa surat yang akan mengabarkan ya, tentang kaum muslimin, maka ya, dan ketika dicari di mana ya, tidak diketemui, maka diperbolehkan dengan apa? Ya, menelanjanginya, walaupun sebelum itu terjadi dia sudah mengaku gitu ya. Atau terkadang-kadang ada orang wanita mencuri di ya, swalayan atau apa gitu, dia taruh di dalam pakai rok, pakai apa dia taruh. Nah, kita mungkin tahu betul, kelihatan gitu kan, pakai CCTV. Dia nggak ngaku, boleh nggak kita singkap itu? Ya, sebagai bukti boleh. Ternyata dia sembunyikan di dalam roknya. Kalau ada maslahat. Atau dia mencuri, dia masukkan ke dalam ya, celana dalamnya, dia curi uang atau curi emas ya. Nah, ini diantara yang jika ada maslahatnya perbolehkan, sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, kami telanjangi kamu atau keluarkan surat itu ya. Kemudian keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Apa keutamaan mereka? Ya, apapun yang akan mereka lakukan setelah perang Badar, ya, maka itu semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan ada sampai perbuatan mereka itu yang sampai kepada level kekufuran. Ya, karena keimanan mereka.
Makanya Nabi SAW mengatakan i'malu ma syi'tum, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berbuatlah kalian sesuka kalian, faqad wajabat lakumul jannah, karena telah ditetapkan untuk kalian surga. Ya. Dan juga keutamaan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, karena ia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Jadi mustahil dia adalah masuk dalam kategori orang-orang munafik. Begitu juga yang ikut dengan Nabi SAW di perang Uhud. Ya, maka tidak ada yang ikut bersama Nabi SAW di saat tersebut orang munafik, karena orang munafik yang jumlahnya 300 orang sudah memisahkan diri. Juga dibolehkan mengajukan usulan-usulan dan pandangan-pandangan kepada imam dan hakim jika usulan-usulan tersebut berasal dari orang-orang yang dipercaya, sebagaimana yang dilakukan Umar ketika mengusulkan untuk menebas leher Hatib. Usulan. Ya. Jadi itu usulan. Boleh orang terpercaya Nabi SAW. Namun tidak semua usulan itu harus diterima, apalagi Nabi SAW mengetahui bahwa ini adalah seorang Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Ya, ada pertanyaan? Makanya saat terjadi pemilu seringnya, dulu sering pemilu, kalau ada calon mungkin yang diusung oleh, yang mana calon ini muslim, yang diusung oleh mungkin partai-partai yang mayoritasnya non muslim, maka datang sebutan yang memilih ini maka dia adalah munafik. Allah musta'an, itu nggak boleh. Ya. Pernah kejadian ya? Sekarang orang-orang yang memanggil saudaranya wahai kafir. Nah, ini bahaya juga. Berkaitan akidah ini ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka dengan itu salah satunya telah berbalik menjadi kafir. Jika benar maka benarlah orang yang dia katakan itu kafir, atau jika tidak benar maka akan kembali kepadanya kekufuran tersebut. Jadi hadis ini mengandung ancaman yang sangat keras terhadap seorang muslim yang berkata kepada saudaranya wahai orang kafir. Ya. Kemudian bahaya yang sangat besar dari perkataan ini adalah melekatnya status kufur pada diri salah satu di antara keduanya, yaitu yang menuduh atau yang dituduh. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sa'id bin Dawud mengabarkan kepada kami, ia berkata Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' menceritakan kepadanya, di mana bahwa Nafi' menceritakan kepada Malik bahwa Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, yaitu memberitahukan kepada siapa? Nafi', bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza qala lil akhari kafir faqad kafara ahaduhuma, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, yaitu saudara muslimnya yang lain kafir, maka telah kafir salah seorang di antara mereka. Atau kepada orang lain ya, salah kafir salah seorang. Kalau seandainya kita mengatakan kepada orang yang kafir beneran kafir, ya memang dialah kafirnya. Ya, tapi kalau belum jelas, hati-hati. Ya.
Salah satunya pasti kena kafir. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad shadaqa. Kalau memang yang dia katakan itu kafir memang orang kafir, maka dia telah benar. Wa illam yakun kama qala lahu faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufr. Dan jika tidak seperti apa yang dikatakannya itu, maka kekufuran itu akan berbalik kembali kepada orang yang mengatakannya. Jadi ini bahaya tuduhan pengkafiran. Pasti akan menimpa salah satu di antara keduanya, ya, si penuduh atau yang tertuduh. Apabila keadaan sang tertuduh tidak seperti yang dikatakan oleh si penuduh, maka tuduhan pengkafiran tersebut akan berbalik kepadanya. Dan tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan hanya berdasarkan pada syubhat, prasangka-prasangka atau kemungkinan-kemungkinan saja. Akan tetapi harus berdasarkan pada alasan yang kuat, bukti yang jelas, dan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan. Jadi kalau ada orang yang berdoa di gereja, ya, kafir nggak tuh? Nah kalau memang dia mengaku Nasrani, dia berdoa di gereja, ya kafir. Tapi kalau dia ngaku Muslim, dia berdoa di gereja, kafir nggak tuh? Nah harus dipastikan dia berdoa ke siapa. Kalau dia berdoa kepada selain Allah di situ, ya kafir. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, tapi di tempat berdoa kepada selain Allah, itu kan tempat berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya. Nah, orang yang berdoa di kuburan, sama kayak tadi. Dia kalau berdoa kepada penghuni kubur, maka dia kafir. Kalau dia berdoa kepada Allah meyakini kuburan itu tempat mustajab, ini bid'ah. Kalau dia mendoakan penghuni kubur, maka ini sunnah. Ya. Dia berdoa di kuburan, mendoakan penghuni kubur. Ya, jadi jangan cuma sekedar melihat, wah udah kafir orang itu. Kan nanti tak tahu. Biasanya kalau pas masa-masa pemilihan, kan gitu juga banyak calon-calon itu yang pergi ke tempat-tempat ibadah yang lain kan. Sehingga sering terdengar syubhat tuh, nggak jelas itu muslim atau enggak. Bahaya. Padahal dia sudah mengakui dan mengatakan dengan jelas bahwa dia muslim. Mereka pemimpin kita itu muslim. Kalaupun mereka nanti di sana hanya tujuan untuk mendulang suara, nah itulah dia dosanya. Keinginan dunia. Bukan untuk beribadah kepada selain Allah mereka itu. Pengen apa? Nyari suara. Jadi nganggap remeh, ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, perkara yang maklum, ya, perkara yang maklum fiddin bid-darurah. Maklum fiddin bid-darurah itu maknanya apa? Hukumnya udah jelas, nggak perlu dengan penelitian. Ya. Kalau contohnya api panas gitu kan, es dingin gitu, perlu nggak kita bawa ke lab dulu?
memastikan bahwasanya api itu panas. Nggak perlu penelitian. Maka tentang hukum zina itu haram, ya udah jelas. Nah, namun titiknya adalah syubhat kepada orang yang menghalalkan zina ini ketika suka sama suka. Ya, dia titiknya di situ dan memang belum memiliki pasangan. Sehingga dia meyakini bahwa wanita itu di posisi milkul yamin. Apa? Milkul yamin. Kalau memang beneran, ini bahasanya nih ya, kalau memang beneran dia salah dalam memahami itu, maka ada uzur syubhat. Ada uzur syubhat. Karena dia tidak menghalalkan secara umum ya, secara zina mau kapan aja halal gitu. Tapi ada poin tertentu yang dulu viral itu ya. Ya. Namun jika memang dia di situ mencari-cari celah untuk menghalalkan suatu perkara yang haram, dia jelas kufur. Ya. Jelas apa? Kekufuran. Ana belum bisa memastikan orang ini terkena syubhat atau enggak. Paham gak antum? Antum ada yang bisa memastikan kalau dia itu sebenarnya benar-benar tahu. Nah, ini permasalahannya di situ sih. Bahwa perkara milkul yamin itu tidak mungkin diarahkan kepada wanita yang merdeka. Siapa itu milkul yamin ini? Tapi memang sering orang-orang liberal karena mereka main mantik itu ahlu kalam. Sehingga istilah-istilah itu dengan membuat istilah sehingga membuyarkan kepada masyarakat, pada orang-orang terkait hakikat yang sebenarnya. Kalau penghalalan zina jelas itu dia orang ini itu udah kafir udah, karena zina itu udah jelas hukum haramnya. Tapi dia itu di rinciannya. Dia nggak menghilalkan zina secara keseluruhan, tapi kalau dia mengatakan yang dihalalkan itu kalau suka sama suka dalam posisi si wanita ini ya tidak bersuami, sehingga dia mengistilahkan bahwa wanita ini dalam posisi milkul yamin. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada laki-laki ini seperti posisi budak. Ini pembahasannya ada nggak seperti itu? Paham nggak antum titiknya? Ini permainan filsafat memang. Kalau sebenarnya itu udah jelas salah. Tinggal lagi orang ini kemana arahnya. Ya. Terus tadi apa? Kasus apa? Itu kasus penghalalan zina. Pluralisme. Semua agama sama. Ya. Nah, yang mereka maksudkan semua agama sama itu dalam hal apanya? Kan itu ya. Ya. Nah, syubhatnya orang-orang kaum muslimin di zaman sekarang, saking banyaknya kebodohan. Kalau orang-orang awamnya ya, kita katakan ini orang awamnya. Kalau orang-orang gulatnya, ya udah jelas mereka itu kafir udah, karena mereka tahu kebenaran itu. Tapi kalau awamnya, kadang dia itu, iya ya. Coba kalau anda tanya sama antum, semua agama mengajarkan akhlak yang baik nggak? Hah? Semua agama mengajarkan akhlak yang baik nggak? Yang mengatakan tidak, yang mengatakan iya siapa? Coba tunjuk tangan. Semua harus tunjuk tangan. Iya atau tidak? Coba. Hah? Iya, tunjuk tangan. Yang mengatakan iya. Yang mengatakan iya berapa orang? Ya, dengan catatan gimana? Berarti yang lain mengatakan tidak. Jawabannya iya atau tidak. Nah, atas dasar kebodohan antum yang mengatakan iya, sebenarnya antum udah kena pluralisme. Tapi kena syubhat. Karena yang antum pikirkan itu di sini apa? Akhlak kepada manusia. Padahal akhlak tertinggi itu adalah kepada Allah. Ngajarin akhlak nggak mereka kepada Allah?
berarti mereka nggak mengajarkan akhlak yang baik. Titik. Nggak bermanfaat akhlak kepada manusia kalau mereka tidak berakhlak kepada Allah. Ya, coba yang tunjuk tangan tadi itu secara tidak sadar kena persamaan agama. Ngeri nggak subhat mereka? Ngeri, banyak kita nggak sadar. Tapi kafir nggak antum tadi itu? Kena syubhat antum. Kalau antum tadi tahu sebenarnya akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah, yaitu bertauhid, tapi tetap antum dengan keilmuan antum itu dan mengatakan semua agama sama, antum beneran kafir. Yaitu dalam artian mengajarkan akhlak, karena Nabi mengatakan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mereka orang-orang liberal yang berkeyakinan pluralisme ini masuknya dari akhlak yang antum udah kena tadi. Mereka masuknya dari hadis ini. Kan tujuan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semua agama juga udah mengajarkan akhlak yang mulia. Berarti sama konsepnya, sama tujuannya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa antum salahkan mereka? Tuh, coba. Kalau antum tadi nggak tahu, ternyata akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak kepada Allah. Antum dibawa udah, oh iya ya, mengiyakan antum secara tidak sadar sudah meyakini kekufuran, tapi dihukumi kufur nggak dalam kondisi seperti itu? Nah, tadi yang nggak tunjuk tangan takut deh. Makanya nggak ada di situ, dengan catatan pun nggak ada catatan. Ya, atau ada bantahan? Silahkan, mau bantahan nih? Nggak gitu saat itu, coba silahkan, nggak apa-apa, diskusi kita. Ya, makanya jangan terkecoh dengan bahasa akhlak mulia, karena orang-orang liberal make kata itu untuk menyamakan sebuah agama. Ingat bahwa akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurobil ardi khotoya, kalau kau datang kepadaku penuh dengan bumi dosa, berarti dia nggak berakhlak sama semua manusia. Ya, pembahasan kita tadi dua mencela apa semua tuh, semua manusia dimusuhi sama dia, berdosa, penuh dengan bumi. Wa ataitani la tusyriku bi syai'a, tapi kau datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik. Jadi dia cuma berakhlaknya sama Allah doang. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu penuh dengan bumi juga ampunan. Ada janji ampunan dari Allah kalaupun seandainya dia tidak berakhlak kepada semua manusia ini. Selama dia tidak berbuat syirik, selama dia tetap terus berakhlak kepada Allah, yaitu tidak melakukan kesyirikan. Nah, jadi akhlak yang paling utama apa? Akhlak kepada Allah ya. Kita aja bilang nih, kalau ada anak ya, dia baik sama tetangga, baik semuanya. Wah, orang bilang baik banget anakmu ya Pak ya. Bapaknya kaget. Di rumah maki-maki mamanya, di rumah maki-maki bapaknya, di rumah selalu mencela, menuduh tuduhan-tuduhan keji. Nah itu kira-kira baik nggak akhlaknya? Hah? Tapi sama orang, tetangga, teman di sekolah, guru, semua taunya dia itu akhlaknya baik. Kayak kasus kemarin pembunuhan kan, dibunuh bapaknya, neneknya, emaknya. Orang semua taunya baik. Nah, ini bapaknya jadi dibunuh. Apapun alasannya, ya. Baik nggak orang itu? Kagak. Udah enggak lagi. Tapi kadang orang-orang yang mengaku mereka adalah orang-orang yang berperi kemanusiaan, hak asasi manusia, dengan ilmu mantik, ilmu kalam, memutarbalikkan fakta itu. Seakan-akan orang, si anak inilah yang sebenarnya korban. Ya, dia ketekan, dia tertekan ini dan yang lain itu.
Banyak anak-anak yang tertekan, gak harus dengan membunuh orang tua. Apalagi sering anak itu nggak tahu paksaan orang tua kebaikan untuk dia. Kan baru iming-iming tuh, bener atau enggak dia dipaksa sampai belajarnya begini apa. Nah itu baru sekedar kemungkinan-kemungkinan. Nah ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Berapa menit lagi nih? Hah? 10. Ada lagi pertanyaan? Berapa? 7. Oh ya. Kalau ada pertanyaan ayo. Ini berkaitan dengan apa? Mengkafirkan sesama muslim. Ini berat. Ya, mengkafirkan sesama muslim itu berat. Karena itu tadi bisa jadi karena syubhat. Makanya tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan hanya berdasarkan pada syubhat. Ana nggak boleh ngafirin antum tadi. Karena kan syubhat antum. Syubhatnya itu apa? Antum menganggap bahwa akhlak itu hanya akhlak kepada makhluk. Ya kan? Atau prasangka-prasangka atau kemungkinan-kemungkinan saja. Jadi nggak boleh. Ya. Mana tahu ada syubhat lagi di dalam diri antum? Nah, juga syubhatnya orang-orang liberal. Mereka mengatakan bahwa kita tidak butuh Al-Quran. Ya. Dengan mengatakan waktu antum dilahirkan dalam keadaan fitrah atau tidak? Hah? Fitrah atau tidak? Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalilnya mereka pakai hadis lah. Kayak tadi juga menganggap bahwa semua agama itu sama, dalilnya apa? Hadis. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Itu dalil mereka. Ana tahu itu karena ana belajar sama dedengkotnya liberal. Duduk maksudnya belajar di situ bukan ya karena mau ngambil gelar, akhirnya ternyata salah satu dosennya itu gitu. Penulis ya, di antara penulis fikih lintas agama. Coba ada fikih lintas agama. Itu ucapannya tuh, profesor dia tuh. Ketika kita bantah nanti dengan kalam-kalam yang lain dari Al-Quran, hadis, apa kata dia? Ente masih S2 aja belum kelar. Ini udah profesor. Makanya kenapa penting kita ngambil gelar. Ya. Tapi dalam keadaan ya memang yang benar gitu ya. Jangan ngambil gelar itu untuk nyari pujian manusia. Tujuan kita apa? Untuk menegakkan kebenaran. Kita jadikan itu senjata untuk membungkam kebatilan. Karena di zaman sekarang orang ngeliat gelar. Antum berbicara nggak punya gelar, dianggap kayak ini tamatan SD ini. Padahal antum belajar. Tapi antum punya profesor, ngawur ucapannya. Waduh profesor itu. Nah tadi mereka mengatakan semua anak itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Berarti kan dia sudah mengenal Allah. Lantas untuk apa pakai Al-Quran lagi kalau sudah mengenal Allah? Kita nggak butuh lagi Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan katanya? Untuk mengenal Allah. Udah tahu, udah kenal Allah dari lahir. Ngapain lagi? Itu lebih berani lagi dia ngomong itu. Itu di kelas dia berani ngomong gitu. Ya, namanya Profesor Dr. Zainun Kamal. Dia ngajar filsafat kita dulu. Ya, main bahasa deh. Tapi orang filsafat pasti kalah sama Al-Quran. Yang ngapal Quran. Nah, salah satunya waktu itu ada satu kelas sana itu dosen ana sebenarnya di Libya, orang Mesir, beliau kewarganegaraan Mesir, ngambil kuliah di situ juga untuk S2-nya.
bareng. Beliau bantah. Ya, ucapannya yang keluar tadi itu. Ente belum keluar S2. Ane ada profesor. Senjata terakhir mereka kalau kalah debat. Ya. Pelecehan sekarang ya. Bab tentang pelecehan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sumay, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW kana yata'awwadhu min su'il qada, berlindung dari ketentuan yang buruk, wa syamatatil a'da, dan pelecehan musuh. Jangan sampai musuh melecehkan kita. Kita minta perlindungan kepada Allah. Hadis ini merupakan dalil anjuran berlindung kepada Allah dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Perkara ini merupakan ijma, kesepakatan seluruh ulama dari berbagai masa dan tempat. Kemudian bolehnya menggunakan sajak dalam ucapan apabila muncul begitu saja tanpa maksud tertentu dan dibuat-buat. Nah di sini kan sajak, yata'awwadhu min su'il qada wa syamatatil a'da, sama-sama hamzah di belakang, kayak sajak. Ya, boleh kita belajar seperti itu dengan akhiran-akhiran yang sama, tapi bukan untuk dibuat-buat. Karena al-bayan, penjelasan itu menyihir, ya, mempengaruhi seseorang. Kalau kita pinter, ya, beretorika, yang batil bisa jadi benar. Nah, kalau orang-orang yang dai kekufuran atau dai kesesatan itu mereka belajar retorika berbicara, maka dai kepada kebenaran lebih utama untuk belajar beretorika dalam berbicara, yaitu untuk menguatkan kebenaran itu adalah kebenaran. Itu harus dipelajari. Ya. Dan retorika bahasa atau bahasanya Al-Quran itu lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Di antara manfaat memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal ini adalah pengakuan seorang hamba akan kemiskinan dan kefakirannya di hadapan Rabbnya, serta merendahkan diri di hadapannya. Jadi miskinnya kita itu dilihat dari kurangnya ketaatan kita kepada Allah. Ini kita miskin, kurang taat kepada Allah, kurang ibadah kita kepada Allah. Orang kaya yang banyak ibadahnya kepada Allah, bukan dilihat dari harta. Siapa yang kaya di antara kita? Yang kaya hatinya, maknanya apa? Lebih banyak amalannya. Dia orang kayanya. Seringnya mengindikasikan kekayaan itu dari harta. Ya. Kemudian menghamburkan harta. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan, sungguhnya Allah ridho kepada kalian atas 3 hal. Kalau kalian lakukan ini, Allah ridho kepada kalian. Dan Allah murka kepada kalian 3 hal. Wa yaskhatu lakum thalathan. Yarda lakum, yang Allah ridhoi untuk kalian lakukan, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah kepadanya, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a, kalian semua berpegang teguh pada tali Allah. Ya. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan serta agar kalian menasihati orang yang diserahi oleh Allah untuk mengurus urusan kalian, yaitu para pemimpin. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Menasihati mereka, dan ini Allah ridhoi untuk kita lakukan. Wa yakrahu lakum, dan Allah, ya, tidak menyukai kalian, ya, mengatakan kila wa qal, si fulan begini dan begitu. Ya, kila wa qal itu, ya, sebenarnya ngomong-ngomong, bahasa ngomong-ngomong. Kayaknya kemarin si ini kayaknya ngomong ini deh.
sepertinya dia nggak suka deh sama antum. Nah ini masih kayaknya, sepertinya. Wa kasratas soal, banyak bertanya yang nggak faedah. Juga wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata Sa'id bin Mansur mengabarkan kepada kami, ia berkata Ismail bin Zakaria mengabarkan kepada kami dari Amr bin Qais Al-Mala'i dari Al-Minhal dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas radhiyallahu an di firman Allah Subhanahu wa taala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur razikin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Qala fi ghairi israf, dan Ibnu Abbas mengatakan tanpa berlebih-lebihan, wala taqtir, dan tidak bakhil. Jadi berinfak pun jangan sampai berlebih-lebihan sampai akhirnya gara-gara dia berinfak akhirnya dia jadi ngemis. Dia akhirnya dia ke orang lain minta-minta, ngutang sana sini. Jangan sampai berlebih-lebihan. Juga jangan bakhil. Jadi hadis ini menganjurkan agar seimbang, yaitu mengambil jalan tengah dalam berinfak dan melarang sikap tabdzir. Juga balasan dan pahala akan diperoleh melalui infak yang tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.